يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مقامنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Yang pertama-tama yang kami hormati dan muliakan Bapak Ketua DKM Musholah Al-Barakah, Bapak Ustaz Aziz. Kalau pula kepada para asatidz semuanya, Ustaz Arman dan para asatidz semua yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau. Lalu pula kepada bapak-bapak semua yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai nama musholahnya ya, Musholah Al-Barakah. Mudah-mudahan senantiasa tujuan barokah rahmat dari Allah turun kepada kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan kepada kita, telah berikan nikmat sehat, panjang umur, suatu nikmat yang besar ketika kita bisa duduk bareng ya dalam rangka mentolabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam ini dapat bernilai nanti di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja di sini saya bawa kitab namanya Nasoihul Ibad. Ya, Nasoihul Ibad. Nasoihul itu jamaknya dari kata nasihat. Ya, kalau nasihatun itu satu nasihat. Nasihatani dua nasihat. Lalu ini tulisannya Nasoihul, berarti apa? Berarti nasihat-nasihat. Al-ibad, al-ibad itu jamak dari kata abdun. Abdun satu hamba, abdani dua hamba, ibadun hamba-hamba. Jadi nasoihul ibad ini artinya nasihat bagi hamba bagi kita semua, Pak. Ya, kita ini hambanya Allah. Ya, kita hidup di dunia ini gak lama, Pak. Ya, yang lama nanti ketika hidup di akhirat. Maka di Imam Nawawi, pengarang dari kitab Nasoihul Ibad ini namanya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, atau dikenal dengan Imam Nawawi. Ada juga ulama yang terkenal yang namanya Nawawi juga, Syarafuddin An-Nawawi. Tapi kalau Imam Nawawi yang Syarafuddin An-Nawawi, lalu bedain di mana antara yang Nawawi satu ini, yang Nawawi Indonesia, sama Nawawi yang orang Arab itu? Kalau misalnya Nawawinya nggak
Yang dimaksud itu adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Ini yang punya kitab Nashorul Ibad. Tapi kalau di depannya ada alif lam An-Nawawi, maka yang disebut itu adalah Imam Syarafuddin An-Nawawi yang punya kitab Arba'in An-Nawawiyah, Sahih Muslim dan lain sebagainya. Adapun Imam Nawawi ini dimakamkan di Mekah. Nama makamnya itu Ma'lah, ya. Mungkin bapak ibu yang udah umroh itu ada di Mekah itu, ya. Ada namanya makam Ma'lah. Salah satu makam yang di Arab kan makamnya cuma ditaruh batu, Pak. Nggak kayak di Indonesia batu nisan. Kalau di Arab cuma ditaruh satu batu, tandanya kayak gitu aja. Salah satu makam yang ada batu nisannya hanya Imam Nawawi di Ma'lah. Ya. Kemarin saya itu pas nyari makamnya Imam Nawawi lihat di YouTube. Soalnya susah, ribet dia. Panjang lebar itu makam Ma'lah. Mudah-mudahan yang belum ziarah bisa ziarah semuanya nanti. Ya. Malam ini kita ngambil istifadah ilmu, kita ngambil keberkahan dari kitabnya Imam Nawawi melalui kitab Nashorul Ibad. Kitab Nashorul Ibad ini syarah, Pak. Jadi kalau dalam kitab kuning itu ada namanya asli kitab. Asli kitab Nashorul Ibad namanya Munbihat alal isti'dadil yaumil ma'ad, ya, al-munabbihat alal isti'dadil yaumil ma'ad, apa peringatan untuk persiapan di hari akhir. Ini asli kitabnya itu namanya. Lalu kitab Munabbihat ini disyarah, dikarang oleh Imam Nawawi, namanya Nashorul Ibad. Nanti kalau misalnya ada lagi yang ngarang Nashorul Ibad, ya, yang ngejelasin Nashorul Ibad itu namanya Hasyiyah. Jadi rentetan kitab kuning itu pertama asli kitabnya namanya Munabbihat. Nanti ke bawah dijelasin kitab Munabbihat itu namanya syarah, penjelas. Syarahnya dijelasin lagi. Ini nanti kalau ada yang ngarang untuk menjelaskan kitab Nashorul Ibad itu namanya Hasyiyah. Kalau dalam metode ilmu kitab kuning kayak gitu, Pak. Ya, mudah-mudahan kita dapat manfaat dari pengajian kita pada malam ini. Adapun kitab Munabbihat itu karangan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang makamnya itu ada di Mesir. Ya. Jadi makamnya Imam Ibnu Hajar yang punya kitab Munabbihat ini itu makamnya ada di Mesir. Ya, di dekat makamnya Imam Syafi'i. Dulu 2017, 2018 makamnya masih ini, Pak. Kesian kalau saya melihat makam-makam sekelas ulama kayak Ibnu Hajar Al-Asqalani, imam-imam lainnya, Imam Suyuti dan lain sebagainya, itu makamnya kesian, Pak. Beda dengan makam-makam yang ada di Indonesia. Ini makamnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani baru direnovasi itu 2020. Baru bagus itu makamnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Seorang imam besar. Kalau dalam ilmu hadis dijelasin beliau adalah seorang Amirul Mukminin fil hadis, seorang yang menguasai dalam ilmu hadis. Tapi makamnya kalau orang-orang Arab itu biasa aja, Pak. Di Saudi cuma ditandain sama batu. Di Mesir juga kayak gitu ya, bagusan dikit cuma nggak bagus-bagus banget. Kalau di sini kan mewah ya, Masya Allah, nggak apa-apa ya. Ini sebagai kita memuliakan orang-orang soleh, alhamdulillah. Ya. Jadi di dalam kitab Nashorul Ibad ini dijelaskan beberapa bab tentang nasihat-nasihat kepada seorang hamba. Kalau kita baca semua kayaknya nggak bakal kelar, Pak. Jadi di sini saya bakal ambil yang sekiranya manfaat buat kita di yaumil akhirat nanti. Ya. Yang pertama babu sunai. Ya, bab sunai maksudnya bab dua-dua. Jadi nanti Imam Nawawi akan menerangkan dua perkara. Wa fihi salasuna mau'izatan. Di dalam bab sunai ini dijelaskan 30 mau'izatan, 30 nasihat. Arba'atu akhbar, 4 hadis Nabi. Jadi hadis itu namanya banyak.
Ada kalanya disebut al-hadis, ada kalanya disebut al-akhbar. Ya, ada kalanya disebut apa? Hadis, ada kalanya disebut akhbar. Ya, itu sama. Lalu apa sih hadis Nabi? Ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu. Ini kalau ditanya nanti hadis apa sih Pak? Ini jawabannya. Ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama min qaulin, dari perkataannya Rasul, au fi'lin, atau dari perbuatannya Rasul, au takririn, atau dari takrir, persetujuannya Rasul. Ya. Jadi hadis Nabi ada 3. Ada kalanya dari perkataan Nabi. Yang kedua ada kalanya dari perbuatannya Nabi. Ada kalanya yang ketiga persetujuan Nabi. Kalau di dalam hadis, kalau yang perkataannya Nabi itu biasanya konteks bahasa Arabnya pakai qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh konteksnya pakai qala. Artinya apa? Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti hadisnya melalui perkataannya Nabi. Kalau perbuatannya Nabi itu konteks bahasa Arabnya pakai kana. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu perkataannya Rasul, bukan berarti itu perbuatannya Rasul, bukan perkataannya Nabi. Kayak gitu, Pak. Yang terakhir itu takrir, persetujuan Nabi. Nabi nggak pernah ngomong kayak gitu. Nabi nggak pernah berbuat seperti itu. Tapi apa? Tapi sahabat yang berbuat seperti itu, lalu perbuatannya sahabat itu disetujui sama Nabi. Ini namanya hadis takrir. Contohnya apa? Contohnya ada sahabat yang itu makan dog. Apa itu dog? Dog itu biawak burung. Kalau kita ada tuh kartunya Oscar tuh. Ya, kalau kita punya anak, kali kita udah pernah nonton Oscar, kadal burung. Ya. Waktu itu ada sahabat makan kadal burung. Ketika Nabi SAW datang ke rumah sahabat itu, lalu Nabi disediain dog, kadal burung itu. Ketika disediain dog, lalu Nabi bilang apa? Di negeri aku nggak ada ini. Lalu gimana Rasul? Apakah dog itu haram? Lalu kata Rasulullah, enggak haram. Karena di negeriku enggak ada, maka aku enggak makan. Kulu, lalu Rasul ngomong gitu. Makanlah fa innahu halalun, karena itu adalah halal. Sahabat yang makan nih kalau gitu, nabinya makan enggak? Enggak. Berarti bukan perbuatan Nabi, tapi sahabat yang makan. Tapi Rasul menyetujui perbuatan sahabat. Itu yang dinamakan hadis takriri. Ya. Jadi ada kalanya Rasul itu berkata, namanya itu sunnah qauliyah. Ya. Sunnah berdasarkan perkataannya Nabi. Yang kedua, ada kalanya perbuatannya Rasul. Ini namanya sunnah fi'liyah. Hadis melalui perbuatannya Rasul. Yang ketiga, sunnah takririyah. Ya, ada kalanya persetujuan Rasul. Sebenarnya ada lagi, Pak. Kebetulan saya di sana jurusannya hadis, jadi ya lumayan lumayan tahu dikit tentang masalah perhadisan. Ada lagi satu lagi selain 3 itu, ada namanya sunnah himmah. Rasul pengen ngerjain itu, cuma keburu diambil nyawanya Rasul. Ya, contohnya apa? Contohnya ketika itu Rasulullah SAW, Rasul himmah, kepengen di dalam dirinya untuk melaksanakan puasa pada hari Asyura. Tapi sebelum nyampe ke hari Asyura, ternyata Rasul sudah diambil nyawanya oleh Allah. Hanya kepengen aja. Ini masuk sunnah kalau dalam hadis. Jadi sunnah ada kalanya hadis Nabi, ada kalanya perkataan, perbuatan, persetujuan dan keinginan Rasul. Kalau keinginan Rasul itu belum terrealisasi.
kayak gitu Pak. Jadi ini hadis Nabi ya. Kita sedikit yang penting nanti pas balik mudah-mudahan bawa manfaatnya. Ya. Jadi sekali lagi hadis itu bukan hanya disebut hadis, ada kalanya disebut apa? Akhbar, apa? Akhbar. Lalu sunnahnya Rasulullah, hadisnya Rasulullah itu ada kalanya dari perkataan Nabi. Yang kedua ada kalanya dari perbuatan Nabi. Yang ketiga ada kalanya dari persetujuan Nabi. Yang keempat ini masih istilah ulama. Ada yang bilang hadis ulama, ada yang bilang bukan. Ya. Yang keempat ini keinginannya Nabi termasuk ke dalam hadis Nabi. Tuh. Jadi di sini di bab awal ini ada 30 nasihat, 4 dari hadis Nabi, wal baqi athar. Ya, dari 34 berarti 26 itu asar. Apa itu asar? Asar adalah perkataannya sahabat dan perkataannya tabi'in. Jadi rentetannya Pak, kalau dari kita itu dari Rasulullah wafat diganti nanti sama sahabat. Sahabat wafat semua, sahabat ada yang kecil ada yang besar. Ya, wafat semua yang kecil yang besar diganti namanya tabi'in. Makanya kita kalau tawasul tuh kalau kalau malam Jumat ya sahabat tabi'in. Karena rentetannya gitu Pak. Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai ke kita. Makanya kalau ditanya sholat kita ini sesuai ke apa yang Rasul lakuin, nah itu fungsinya itu namanya sanad. Kan kita rata-rata di Indonesia ini madhabnya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, itu sesuai nggak kita sholatnya? Sesuai, karena kita mengikuti madhab daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru, gurunya punya guru lagi, gurunya lagi punya guru lagi, sampai ke sahabat sampai ke Rasulullah SAW. Ini namanya rentetan sanad keilmuan. Ya. Jadi asar itu adalah perkataan sahabat dan juga perkataan tabi'in. Wa nabi bil akhbari aqwali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan akhbar adalah perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dijelasin. Wa bil asari aqwali sahabat wa tabi'in. Dan yang dimaksud dengan asar itu adalah perkataannya sahabat dan perkataannya tabi'in. Tabi'in itu artinya pengikut. Ya, tabi'in berarti pengikutnya pengikut kita. Faminhum ayyul maqalatul ula. Adapun perkataan yang pertama yang di dalam kitab As-Sahihul Bukhari ini minal munabbi'ati tsanaiyah, dari peringatan-peringatan yang dua-dua. Maksudnya ada dua perkara. Maru ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, apa? Khoslatani, ada dua perkara kata Rasul, la syai' afdalu minhuma, tidak ada sesuatu yang lebih utama dari dua perkara tersebut. Afdalu ini pakai kalau bahasa Arabnya, kalau dalam bahasa nahwunya ini pakai isim tafdil. Fadlun itu utama. Tapi kalau udah kata afdalu berarti lebih utama. Khoslatani ada dua perkara, la syai' afdalu minhuma, tidak ada sesuatu yang lebih utama dari dua perkara ini. Apa yang pertama? Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Syukur alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan beriman kepada Allah. Ini udah ada satu, dibilang satu jaminan, bisa dibilang satu jaminan. Ya. Karena apa? Karena iman juga punya tingkatan. Ya. Di dalam kitab Kasyifatus saja, ya. Saya potong tadi karena kalau saya bawa kitab semua kayaknya numpuk banget, tidak kayak debat. Ya. Jadi saya bawa kitab. Di sini ada maratibul iman, tingkatan iman. Jadi iman itu punya tingkatan. Di dalam kitab Kasyifatus saja, punyanya siapa? Punyanya Imam Nawawi juga. Ini Imam Nawawi, kita bangga harus punya Imam Nawawi. Orang Banten salah satu yang mengimami
Masjidil Haram, orang Indonesia, ya ini Imam Nawawi. Dengan karangan banyak daripada kitab-kitabnya yang sangat bermanfaat bagi orang Indonesia. Nasrul Ibad, ini lagi ada kitabnya namanya Kasyifatus Syajat Bisyarhi Safinatin Najat, ya. Karangannya Imam Nawawi juga. Di sini Imam Nawawi bilang maratibul iman khamsatun. Jadi tingkatannya iman itu ada 5. Kebanyakan ulama-ulama itu membedakan, membagi daripada iman cuma 3. Tapi Imam Nawawi membaginya menjadi 5. Yang pertama itu imanut taklidin. Imannya taklid. Taklid apa sih? Taklid itu ngikut. Ya, maksudnya bahwa huwa al-jazmu biqaulil ghair. Dia beriman dengan percaya dengan kata-kata orang. Min ghairi an ya'rifa dalilan, tanpa dia tahu dalil sebenarnya. Misalnya saya bilang atau ada orang lain bilang sholat itu wajib. Sholat itu wajib. Sholat sehari itu 5 waktu. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Dia percaya orang itu. Nggak tahu padahal dari kewajiban sholatnya nggak tahu. Nggak tahu dia juga bahwasanya emang benar zuhur 4 rakaat. Emang benar asar 4 rakaat, nggak tahu. Cuma dia ikut. Nah ini namanya iman taklid. Imannya ngikut. Sah nggak imannya? Kalau kata Imam Nawawi bahwa yasihu imanuhu, sah imannya orang yang kayak gitu, Pak. Kebanyakan kan kita gitu ya, Pak. Karena emang udah terlanjur Islam dari awal, akhirnya udah taklid aja, ngikut aja Islam gitu. Ya, kalau kita ditanya tentang emang benar zuhur 4 rakaat, tahu nggak jawabannya? Nggak tahu kita. Makanya ini namanya iman taklid. Sah nggak imannya? Sah, imannya sah. Tapi ma'al isyan. Kalau kata Imam Nawawi ma'al isyan. Tapi dibarengi di samping itu kita berdosa, Pak. Sebab kenapa? Bitarkihim nazar. Karena kita meninggalkan pengetahuan. Maksud nazar di sini ayat al-istidlal. In kana qadiran 'ala dalil. Tapi ada kata-kata in kana qadiran 'ala dalil. Kalau orang itu mampu menggali dalil bahwasanya oh benar sholat zuhur itu 4 rakaat, sebenarnya dia mampu, tapi dia nggak mau cari tahu, ini berdosa kalau kata Imam Nawawi. Tapi bagi kita yang udah terlanjur, udah tua lah gitu istilahnya, ya udah sepuh dan sebagainya, udah mungkin kita mencari dalil ini nggak masuk ke dalam isyan. Karena ada kata-kata in kana qadiran 'ala dalil. Kalau kita bisa mencari dalil, tapi kita nggak cari dalil itu, maksudnya cari di mana ya duduk. Kita nuntut ilmu, cari dalil di mana. Kita nggak mau cari itu, kita nggak mau duduk di majelis ilmu. Padahal kita mampu untuk itu, maka kita berdosa. Itu maksudnya iman taklid, Pak. Ya, jadi iman yang pertama adalah iman yang taklid. Saniha, yang kedua iman ilmin. Iman yang berilmu maksud di mana? Ma'rifatul aqaidi bi adillatiha. Mengetahui akidah-akidah beserta dalil-dalilnya. Tahu orang ini dalilnya. Ditanya misalnya tentang zat Allah, tahu dalilnya. Ditanya berapa sifat Nabi, tahu jawabannya. Ditanya tentang kewajiban puasa, tahu dia jawabannya. Ini orang yang berakidah, beragama, plus tahu dalil. Namanya iman ilmin. Orang yang beriman, lalu di samping itu imannya itu disertai dengan ilmu. Ya. Wa ada min ilmil yakin. Kalau ulama ini menamakannya ilmu yakin. Salisuha, yang ketiga iman ayyan. Ayyan maksudnya bahwa ma'rifatullahi bimuraqabatil qalbi. Jadi dia mengetahui Allah dengan seperti dia selalu diawasi sama Allah. Hatinya itu merasa selalu diawasi sama Allah. Karena tingkatan manusia ini kita bertingkat-tingkat.
Kalau dalam ilmu tasawuf itu pertama ada awam. Awam ini kayak kita orang awam semuanya, Pak. Tingkatan kedua ada khawas. Apa itu khawas? Orang yang istimewa. Lalu tingkatan yang paling tinggi apa? Khawasul khawas. Paling istimewa. Para nabi, para sahabat tuh. Wali-walinya Allah tuh ada tingkatan di khawas, yang istimewa. Ya, kalau kita dari awam bisa nggak ke khawas? Bisa. Tapi kalau kita khawasul khawas kayaknya nggak mungkin. Karena ini tingkatannya para nabi. Sama kayak gitu iman juga. Yang ketiga iman muayyan. Dia selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala hatinya. Ya, dia merasa pengen dekat selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti imannya ayyan namanya. Ya. Jadi yang pertama iman taklid. Yang kedua iman apa? Iman ilmi. Dia berilmu, dia tahu akidah-akidah plus tahu dalil-dalilnya. Yang ketiga itu adanya iman ayyan. Apa iman ayyan yang tadi saya sudah bilang? Wa huwa maqamul muraqabah. Dia ada di kedudukan makam namanya, kedudukan muraqabah. Orang yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kepengen selalu dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yusama ainul yaqin. Nanti saya bikin perumpamaan, Pak. Apa itu ilmu yakin? Apa itu ainul yakin? Yang ketiga itu ada namanya, yang keempat itu ada namanya imanul haqqi. Ya. Wa huwa ru'yatullah ta'ala bi qalbihi. Melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Ini orang merasa selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan hakul yakin. Mungkin apa masih pada bingung. Nanti insya Allah habis ini saya jelasin gimana maksud dari ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tapi saya bagi-bagi dulu imannya, Pak. Jadi ini versinya Imam Nawawi. Jadi yang pertama tadi ada iman taklid. Yang kedua ada iman ilmi, dia tahu akidah, dia tahu dalilnya. Yang ketiga ada iman ayyan namanya. Ayat, ain, ya, nun, ayat. Yang keempat ada iman hak. Yang terakhir iman haqiqah. Wa huwa afana billahi wa syukru bi hubbihi. Ini orang yang udah ada tingkatan iman haqiqah ini, dia seperti melebur udah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini dikatakan fala yashhadu illa iya. Itu orang nggak melihat kecuali yang dia lihat adalah Allah. Misalnya saya perhatiin abang yang pakai gamis misalnya, ya kalau saya udah tingkatan iman hakikoh, saya bukan melihat abang yang pakai gamis itu, tapi yang saya lihat adalah pencipta daripada abangnya itu. Siapa? Allah. Kami datang ke Bogor, ke puncak, melihat pegunungan yang indah kayak itu, yang dilihat bukan gunungnya. Yang dilihat bukan kebun-kebun utamanya, bukan, tapi siapa? Pencipta dari gunung tersebut. Ini orang udah tingkatan paling tinggi, Pak. Melihat apapun itu pasti yang dilihat adalah penciptanya. Gitu. Ya. Lalu ulama itu banyak membagi sebenarnya tiga. Iman itu ada ilmul yakin, ainul yakin, sama hakul yakin. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Pak. Ada tiga orang. Ada si A, si B, si C. Ini tingkatan keimannya beda-beda. Ada ruang kosong. Di ruang kosong itu ada si Ahmad misalnya. Ya, ada si Ahmad. Bagi orang yang imannya, kepercayaannya itu ilmu yakin, itu ada orang yang bilang kepada si A. Si A ini imannya yang ilmu yakin. Orang bilang ke A, itu di ruang kosong itu ada orang. Karena yang bilang orang terpercaya ini si A, dia nggak tahu udah ada apa enggak. Tapi yang bilang orang terpercaya, dan dia percaya bahwasanya di ruang kosong itu ada orang. Ini namanya imannya ilmu yakin. Padahal dia nggak tahu di ruang itu ada orang apa enggak, tapi dia percaya ada orang itu. Nah ini imannya namanya ilmu yakin. Kalau ainul yakin itu si B ini, ya. B ini punya iman ainul yakin. Gimana? Dia pernah dengar ada suara
Di ruangan itu ada suara, ada teriak. Misal si Ahmad yang dari ruangan itu teriak, wah teriak. Oh iya benar ada orang. Nah ini dia tingkatannya ainul yakin. Kalau si ilmu yakin tadi dia nggak tahu, nggak pernah dengar suaranya, nggak pernah dengar orangnya. Tapi ada orang yang ngomong, kalau di ruangan itu ada orang, dia percaya. Ini tingkatan imannya ilmu yakin. Dinaik lagi derajatnya ada ainul yakin. Ainul yakin apa? Tadi yang saya bilang, ya si B ini dia dengar suara orang dari ruangan kosong itu dan pasti ada orangnya. Ini tingkatan ainul yakin. Yang keren yang tingkatan ketiga itu hakul yakin. Dia tahu orangnya siapa, dia pernah ngobrol sama orangnya, makanya itu dia tingkatan imannya adalah hakul yakin. Sebenar-benar iman kayak gitu Pak. Jadi orang-orang yang ilmu yakin ya dia tahu. Dia pernah dengar dari ustaz, dia pernah dengar dari kiai, dia pernah dengar dari habaib. Oh Allah Tuhan kita, oh gini-gini dalilnya. Nah itu ilmu yakin. Ilmu yakin dia merasa selalu dirinya itu pengen dekat sama Allah, tuh ilmu yakin. Yang terakhir itu dia merasa selalu diawasin sama Allah. Dia mau berbuat apa selalu diawasin, dia mau buat dosa maksiat selalu diawasin. Ini hakul yakin. Jadi itu tingkatan iman. Jadi ada dua perkara yang kata Rasul tidak ada yang lebih utama dari dua perkara tersebut. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua apa? Wan naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi manusia. Maksudnya manfaat gimana? Manfaat itu bisa jadi bil maqal, dengan perkataan. Kalau kita bisa nasihatin orang, kita ada ilmunya, ya manfaatnya dengan cara apa? Dengan cara ucapan. Kalau ucapan nggak bisa gimana? Aubil jah, dengan kedudukan yang kita miliki. Misalnya Bapak RW, Bapak RT, ada tetangganya yang lagi kesusahan dan minta tolong, ditolongin, itu masuk ke dalam kategori an-naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi manusia. Ya, jadi pertama bil maqal, dengan perkataan tuh, kalau punya kalau bisa nasihatin, bisa ini dan lain sebagainya, pakai bil maqal. Kalau nggak bisa, pakai kedudukan. Yang biasa sering itu au bil mal, pakai harta. Ya, kalau Allah kasih kelebihan rezeki kepada kita, ada tetangga kita, saudara kita yang dia lagi kesusahan, bantu pakai hartanya, itu masuk ke dalam an-naf'u bil muslimin, bermanfaat bagi orang muslim. Yang mana bermanfaat bagi orang muslim adalah dua perkara yang Rasulullah SAW bilang lebih utama dari sesuatu apapun yang lainnya. Ya, jadi kalau nggak bisa pakai ucapan, pakai kedudukan. Kalau kedudukan nggak punya juga, pakai harta. Kalau Allah titipin harta ke kita, itu pakai harta. Udah ucapan nggak bisa, kedudukan nggak ada, terusnya harta juga kita nggak punya, terus pakai apa? Yang terakhir kata Imam Nawawi, au bil badan, pakai tenaga. Misal musola al-barokah ini, subhanallah, udah bagus banget. Ya, saya sebelum kemarin sebelum direnovasi juga, sebelum saya kesini ya kayak gini gitu, karena udah subhanallah, alhamdulillah udah semakin megah, mudah-mudahan ya senantiasa kita istiqomah sholat di sini kan. Ya, pakai tenaga. Misalnya musola al-barokah direnovasi, ya Allah saya nggak punya duit, saya nggak bisa nyumbang, nggak bisa bantu, saya juga nggak bisa bilangin orang, takut orang nggak percaya sama saya juga nggak punya kedudukan. Bantu pakai tenaga ketika lagi ngecor dan sebagainya. Ini masuk ke dalam kategori an-naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi manusia. Kalau Rasulullah SAW, baginda Rasul SAW juga bersabda, man asbaha, barang siapa yang masuk waktu pagi nih, pengen sholat subuh, kita masuk waktu pagi, la yarwi az-zulma ala ahadin, lalu kita nggak ada niat kepada orang itu untuk menzalimi orang, kita nggak ada niat sama orang itu untuk iri sama orang. Masuk waktu pagi, nggak ada niat kalau dalam diri kita buat iri sama orang, buat dengki sama orang, maka apa yang kita dapat? Ghufirallahu
zalim sama orang, Pak. Jangan ada niat untuk jahat sama orang. Jangan ada niat untuk iri dengki sama orang. Lalu ketika kita baru niat aja, itu kita udah mendapatkan pahala, Pak. Ghufira lahu ma jana. Maka akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya yang kecil. Kalau dosa yang besar itu dilakukan dengan taubat. Wa man asbaha. Oh, di sini ada kata zalim. Tadi saya bilang dengki, Pak. Dengki itu ada dua, Pak. Ada dengki yang baik, ada dengki yang buruk. Kalau dengki yang baik itu namanya hasad. Kalau dengki, Bapak boleh iri ke orang boleh, tapi bukan hasad namanya. Tapi namanya ghibthah. Namanya apa? Ghibthah. Kalau hasad itu, lalu bedanya apa? Hasad sama ghibthah. Kalau hasad itu, ya, ini iri yang jelek, iri yang buruk. Kalau hasad itu, orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang melihat nikmat diberikan oleh Allah kepada hambanya, pengen nikmatnya itu hilang dari orang itu. Ini namanya hasad. Misalnya kalau kita Ustaz Arman, ya, beli mobil Fortuner misalnya, amin. Ya, karena misalnya saya hasad sama Ustaz Arman, akhirnya habis beli saya pengokin bodinya, ya, saya hancurin, bannya saya kempesin, bodinya saya hancurin, itu namanya hasad. Karena kenapa? Ketika Allah berikan kepada guru kita Ustaz Arman nikmat berupa mobil tadi, lalu saya yang melihatnya pengen hilangin, itu namanya hasad. Ada iri yang dibolehin namanya ghibthah. Gimana ghibthah? Ya tadi sama. Sekarang dapat mobil, dikasih sama Allah rezeki. Saya pengen juga. Lalu saya doa sama Allah, ya Allah, saya pengen ya Allah, nikmat yang Kau berikan kepada orang tersebut, tanpa saya merusakkan nikmat, tanpa saya ingin mencabut, menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada orang itu. Itu namanya ghibthah. Sebab di dalam hadis Nabi dikatakan la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kata Rasulullah kecuali dua perkara. Dibolehin berarti, Pak. Apa? Rajulun atahullahu Quran. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala ya anugerahi kepadanya rajin baca Al-Qur'an. Ana alaihi wa ana anahar. Setiap pagi, setiap malam, setiap pagi, setiap siang baca Al-Quran. Misalnya kita lihat siapa di sini, ada yang rajin banget baca Quran. Kita ngelihat, ya Allah saya pengen kayak dia ya Allah, rajin baca Quran. Itu irinya dibolehin tuh. Itu bukan namanya hasad, tapi namanya ghibthah. Kayak gitu, Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan senantiasa ya T07 ini senantiasa banyak kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan, yang nanti akan menjadi contoh bukan hanya kepada diri kita tapi kepada anak-anak kita nanti. Amin ya Allah. Amin. Ya. Lanjut, wa ma'asbaha, dan barang siapa masuk waktu pagi yanwi, lalu dia berniat. Apa niatnya? Nusratal mazlum, untuk menolong orang yang dizalimi. Masuk waktu subuh, dia ada niat. Tadi kan niatnya nggak pengen zalim sama orang lain. Itu yang didapetin apa? Dia akan diampuni dosanya. Ini masuk waktu subuh, dia niat untuk saya pengen nolong orang yang dizalimi. Ada tetangga kita, saudara yang sedang dizalimi, dalam hatinya ketika masuk waktu subuh dia, ya, ketika masuk waktu pagi saya pengen nolong orang itu. Wa qada'i hajatil muslimi, dan dia ingin menyelesaikan hajat seorang muslim. Ya, saudara kita ada punya hajat, punya kebutuhan, kita pengen tolong, maka apa yang kita dapat? Kanat lahu ka'ajri hajjatin mabrurah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti haji yang mabrur. Jadi kalau saya, ya Allah saya pengen pergi haji, tapi saya nggak punya uang ya Allah, masih banyak cara untuk mendapatkan pahala haji yang mabrur. Gimana caranya nih? Imam Nawawi bilang nusratal mazlum. Kita pengen menolong orang yang dizalimi, ingin nyelesain hajat-hajatnya orang muslim, maka yang kita dapat apa? Kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji yang mabrur. Masya Allah. Ya.
Ini udah jam 18.49, tadi 10 menit ada pertanyaan. Mungkin Pak, habis ini ada pertanyaan Pak? Ada yang mau nanya ibu-ibunya? Kalau ada lanjut berarti bisa. Ya jadi gitu ya Pak ya. Jadi ada iri yang dibolehkan. Kalau iri yang buruk namanya apa tadi Pak? Hasad. Kalau yang baiknya info. Kita lanjutin dari Waqala alaihi salam. Ini baru setengah kayak gini nih Pak. Jadi kalau kita baca semuanya, kalau 1 tahun juga harus tiap hari itu gitu kan. Ini kita sebulan sekali, makanya saya comot-comot yang kiranya penting saya sampaikan. Saya kiranya ya maksudnya bukan nggak penting, yang kiranya bisa dilewatin gitu ya. Ini baru 4 baris, udah mau jam 7 gitu kan. Ahabul ibad kata Rasul, sebaik-baik seorang hamba, lagi-lagi Rasul pakai isim tafdil. Ahabul ibad, hubbun itu cinta, ahabbu itu artinya sangat dicintai, yang lebih dicintai. Kalau bahasa nahwunya namanya isim tafdil. Ahabul ibad, sebaik-baik hamba ilallah ta'ala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Anfa'un nasi linnas, manfaatnya manusia bagi manusia yang lain. Kan kita makhluk sosial Pak ya. Apalagi kita hidup di Indonesia ini. Indonesia itu termasuk saya bilang sosialisasinya bagus Pak. Beda sama negara Arab ya. Negara Mesir terutama yang saya tinggal 5 tahun di sana jauh Pak ya. Indonesia kayak misalnya ini aja deh, Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan kita selesai Idul Fitri pada keliling salam-salaman Pak. Di sana nggak ada begitu ya. Jadi sosialisasinya sangat bagus di Indonesia ya. Maka dari itu kita bersyukur tinggal di Indonesia ya. Lebih banyak kita bermanfaat kepada orang lain ya. Apalagi kita benar-benar bermanfaat, maka itu apa? Maka sesuatu yang lebih dicintai oleh Rasulullah SAW. Wa afdalul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'mini, dan sebaik-baik amal kata Rasulullah, sebaik-baik perbuatan apa? Idkhalus surur ala qalbil mu'mini, membuat orang senang. Kalau bahasa letternya idkhalus surur itu memasukkan kebahagiaan ala qalbi, kepada hati al-mu'min, orang mukmin. Kalau bahasa letternya itu. Tapi yang gampangnya, sebaik-baik perbuatan bikin orang lain senang. Dengan cara apa? Dengan cara apapun. Misal kayak Ustaz Arman, saya sering Ustaz Arman melawak saya senang, hati saya itu sebaik-baik amal. Saya nggak bisa nyampein nasihat dan sebagainya, saya hanya bisa melawak. Orang itu lagi sedih, lagi mikirin apalah utang dan sebagainya, dihibur, ya, dihibur, senang, itu sebaik-baik amal. Dengan cara apapun, ya. Mudah-mudahan ini jadi amal buat saya. Kalau misalnya Bapak senang dengerin saya ngomong, mudah-mudahan itu masuk dalam kategori afdhalul amal, gitu kan. Ya. Di sini disebutin nama Imam Nawawi yang disebut dengan menyenangi orang gimana? Yatrudu an wujuan, menghilangkan rasa lapar kepada orang lain. Misal kita lagi lewat ke alun-alun, di pinggir jalan itu ada pengemis, dia bilang ke kita, "Bang, bagi duit, belum makan 3 hari." Bener-bener belum makan 3 hari, kita kasih makanan, senangnya Allah, subhanallah, senangnya masya Allah dia di dalam dirinya, itu sebaik-baik amal. Ada pengemis, kalau ada pengemis itu kita kasih aja, kita jangan suuzon gitu kan. Lu mah kebanyakan lu gitu daripada gue gitu. Kayak gitu. Ya kasih aja Pak ya. Kalau misalnya bener dia emang lagi kelaparan, kita kasih duit lalu dia beli makanan, senang dalam dirinya, itu sebaik-baik amal yang kita perbuat. Itu yang pertama. Yang kedua, yakshifu anhu karba, atau menghilangkan beban orang lain. Ya.
Misalnya ada tetangga kita, saudara kita lagi mikirin urusan dunia, ya, lagi mikirin apa lah pokoknya yang jadi beban. Kita datang, kita hibur, kita kasih melawak, kita apalah pokoknya, itu sebaik-baik perbuatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, awiyah bilahu dainan, atau melunasi hutang saudara kita. Kalau kita dikasih rezeki, Pak, kita melihat saudara kita misalnya ada hutang, lalu dilunasi nama kita, semuanya subhanallah itu saudara kita, itu sebaik-baik amal. Ya. Yaqdilahu dainan, dibacanya dainan. Bedain Pak, ini makanya kalau kita kuning itu salah harokat, salah arti. Dainan, dalnya pakai fathah, itu artinya hutang. Tapi kalau dalnya di kasroh itu artinya agama tuh, dinun. Dainan itu hutang. Tapi kalau disalah jadi salah, saya baca yaqdilahu dinan, menyelesaikan agama apa? Nggak ada artinya. Ini cocok yaqdilahu dainan, yang dimaksud di sini adalah hutang. Ya, jadi itu Pak. Ya, jadi sebaik-baik amal kasih orang senang, orang lain senang dengan perbuatan yang kita lakukan, itu sebaik-baik amal. Ya, kita nggak usah muluk-muluk sholat sunnah ini itu. Kita jalanin orang aja jannah, udah tak surga. Ya, mudah-mudahan semua kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertanyaan sebelumnya? Sedikit lagi saya. Silakan Pak. Kalau ada mau nanya silakan. Kalau nggak ditanya, diterusin dikit lagi kali ya? Masih banyak sebenarnya, bukan dikit lagi. Ya, jadi itu dua perkara. Jadi dua perkara kita ulangin ya Pak. Kita biar nanti kita keluar dari pintu, kita balik dari musola al-barokah, ada sedikit hal yang kita bawa. Jadi ada dua perkara kata Rasul yang sangat lebih lebih dicintai. Tidak ada sesuatu yang berperkara lebih agung, lebih bagus dari ini. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah tadi tingkatan iman ada berapa Pak? Ada 5. Yang pertama iman. Jadi iman. Jadi ya kebanyakan dari para ulama baginya 3. Ada ilmu yakin, ainul yakin, sama haqqul yakin. Ya, itu iman kepada Allah. Yang kedua, dua perkara dari dua perkara. Itu yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua apa? Manfaat kepada manusia. Manfaatnya dengan cara apa? Baik itu dari perkataan, nasihat. Yang kedua dari kedudukan, kalau punya kedudukan. Yang ketiga dengan apa? Dengan harta. Yang keempat, tenaga. Mudah-mudahan sedikit dapat bermanfaat bagi kita semua. Karena ini sudah azan Isya, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan daripada rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan oleh Allah. Yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lagi ada hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang banyak utang, mudah-mudahan yang lagi ada utang-utangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak dilunasi nanti dilunasi mau Ustaz Ahmad. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi kumpulan untuk benar keberkahan. Al-Hadiyah wa al-Qur'an sallallahu alaihi wa hadratin Nabi Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang artinya salah atau bacanya salah atau ada yang menyinggung hati Bapak semua, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.